Di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran, tepatnya di ayat 133 dan 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah menjemput ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta surga yang disediakan Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Kami sediakan, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita di dalam ayat ini untuk bersegera dalam dua hal. Karena Allah Subhanahu wa taala menyiapkan yang pertama ampunan, yang kedua surga seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah, mana orang-orang yang bertakwa? Mana orang-orang yang bertakwa yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan surga seluas langit dan bumi dan telah Allah sediakan ampunan baginya? Yang pertama kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara infak, berbicara sedekah, mungkin setiap kita bisa melakukan infak dan sedekah, apalagi di waktu kita lapang. Sangat mudah bagi kita mengeluarkan harta kita, mengeluarkan rezeki yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk orang lain, untuk para fakir miskin, untuk pembangunan masjid dan lain sebagainya. Kalau kita di waktu lapang, di saat rezeki kita pun berlimpah, walaupun tak semua kita sanggup juga untuk melaksanakannya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, orang yang bertakwa yang telah disediakan Allah surga seluas langit dan bumi beserta ampunannya, orang-orang yang bersedekah baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Di waktu lapang mungkin kita tidak terlalu berat hati untuk berinfak, tetapi di waktu sempit, di waktu yang sama, kita juga memerlukan harta yang sama. Di waktu itulah keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita tetap bersedekah? Mampukah kita tetap berinfak walaupun kita pun dalam kondisi sangat-sangat sulit? Karena kata para ulama tafsir, seperti yang disebutkan oleh Al-Maraghi di dalam kitab tafsir Al-Maraghi, di situ ada kekuatan dari hati kita untuk tetap berinfak dan bersedekah di setiap keadaan, baik kita di waktu lapang maupun di waktu sempit, baik kita di siang hari maupun di malam hari, baik di waktu banyak maupun di waktu yang sedikit. Yang dinilai di situ adalah istiqamah kita dalam berinfak dan bersedekah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat orang yang bertakwa disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ini adalah wal kaziminal ghaiz. Orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Orang-orang yang mampu bersabar ketika ia sedang marah-marahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Dalam hidup dan kehidupan kita pastilah ada waktu di mana kita marah, di mana ada amarah di dalam diri kita untuk dilepaskan, untuk dikeluarkan. Mungkin ketika orang lain menghina kita, ketika orang lain merendahkan kita, apakah kita mampu untuk menahan amarah kita? Atau sebaliknya, orang menghina kita, kita hina orang tersebut kembali. Orang merendahkan diri kita, kita rendahkan pula orang tersebut. Bagaimana sebenarnya sikap Islam menanggapi hal-hal yang seperti itu? Setidaknya ayat ini menjawab kepada kita orang-orang yang menahan amarahnya. Bukan berarti kita tidak marah. Bukan berarti kita tidak benci, mungkin benci. Bukan berarti kita tidak mau untuk membalas, mau. Bukan berarti kita tidak mempunyai kesempatan untuk membalas, punya kesempatan. Tetapi ada orang-orang yang kata Allah menahan amarahnya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, menahan amarah tadi seperti gelas yang kosong. Apabila gelas yang kosong tadi terus-menerus kita tuangi dengan air, gelas tadi akan melimpah dengan air. Tetapi ada orang-orang yang menutup gelas tadi. Seperti itulah hati kita. Bukan berarti kita tidak sedang marah. Bukan berarti kita tidak sedang amarah. Bukan berarti mungkin kita tidak sakit hati. Tetapi kita malah memilih untuk menahan amarah. Ketika kita dihina orang lain, ketika kita dilecehkan orang lain misalnya, ketika kita direndahkan orang lain dengan kata-kata dan perbuatan dan lain sebagainya, pada waktu dan kesempatan itu kita bisa untuk membalasnya. Tetapi ada orang-orang yang kata Allah, ia tak mau membalas. Ada orang-orang yang malah memilih untuk bersabar, malah memilih untuk menahan amarahnya. Itulah kata Allah, satu di antara 3 orang-orang yang telah disediakan Allah ampunan dan surga seluas langit dan bumi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir yang disebutkan Allah dalam surat Ali Imran ini adalah wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang lapang hatinya memaafkan kesalahan orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, apabila kita ditanya mana yang lebih berat, memaafkan atau meminta maaf, mungkin masing-masing kita memiliki jawaban yang berbeda. Ada di antara kita yang mudah meminta maaf, ada di antara kita yang malah mudah memaafkan orang lain. Kalau ditanya mana berat atau mana ringan, masing-masing kita punya jawaban yang berbeda. Tapi apabila ditanya mana yang mulia antara memaafkan dengan meminta maaf, kata Allah, lebih mulia orang-orang yang memaafkan. Belum orang yang berbuat salah kepada kita itu meminta maafnya kepada kita, kita sudah memberi maaf kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat ini, wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Sebagai manusia biasa, sebagai orang-orang yang bergelimang setiap hari dengan berbagai aktivitas, tentu kita bersentuhan dengan kehidupan sosial, bermasyarakat, berkeluarga dan lain sebagainya. Mungkin ada kata-kata kita, perbuatan kita, atau orang lain, kata-kata orang lain, perbuatan orang lain yang mungkin menyinggung hati kita. Kata Allah, maafkanlah. Karena begitulah yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kalau yang nomor 2 tadi, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaiz, menahan amarah. Amarah tadi masih ada, marah tadi masih ada, sakit hati tadi masih ada, ingin membalas dendam tadi masih ada, tetapi ditahan.
Tapi yang nomor 3 ini lebih mulia lagi, orang-orang yang afina 'anil nas. Afwa itu berasal dari kata hapus, hilang. Telah hilang, telah kita hapus segala kesalahan, keteledoran, kata dan perbuatan orang lain kepada kita. Karena kalaupun kita mau memikirkan, apabila masih ada dendam di hati kita, kita akan membawa beban dalam pikiran dan hati kita. Dendam itu adalah beban dan pikiran. Penyakit hati itu adalah beban dan pikiran kita. Menjadi beban bagi pikiran dan hati kita. Alangkah baiknya kita lepaskan beban-beban yang selama ini mungkin masih ada di hati kita. Sakit hati yang mungkin masih kita simpan di dalam hati kita 7 tahun yang lalu, bahkan mungkin 20 tahun yang lalu bahkan. Mari pada hari ini kita maafkan kesalahan orang-orang yang pernah mungkin menyakiti hati kita, baik dengan kata-katanya maupun dengan perbuatannya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagi kita surga dan ampunannya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala tadi. Yang pertama, orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Dan yang ketiga, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.